Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchan. Kali ini kita akan belajar konsep fisika yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini ada di dalam bab fluida. Jadi kita akan bahas tentang permukaan cairan yang menegang. Nah, maksudnya apa nih guys? Pernahkah kamu melihat ada seekor serangga yang bisa berdiri di atas air? Nah, ini keren banget ya guys ya. Sayangnya kita nggak bisa. Tetapi untuk benda-benda yang cukup ringan seperti serangga atau mungkin kalian pernah lihat peniti, bisa kita letakkan di atas permukaan air tanpa tenggelam, asalkan kita hati-hati meletakkannya. Kok bisa terjadi seperti itu? Kita lihat dulu apa itu tegangan permukaan guys. Tegangan permukaan itu bekerja pada permukaan suatu cairan, di mana itu merupakan suatu gaya atau tarikan ke bawah yang membuat permukaan cairan itu berada dalam keadaan tegang, di mana dia membentuk seperti suatu lapisan tipis, guys. Nah, kita lihat kok bisa ya kita punya beberapa kata kunci seperti gaya atau tarikan ke bawah yang membuat cairan berada dalam keadaan tegang. Kok ada gaya atau tarikan ke bawah, guys? Kita lihat dulu penjelasan berikut ini. Misalkan kamu punya air berada di dalam suatu wadah. Nah, air ini terdiri dari banyak banget molekul-molekul air yang cukup banyak ya, banyak sekali. Sulit dihitungnya, terlalu banyak, terlalu kecil dan terlalu banyak. Nah, dalam konsep kimia itu kita punya yang namanya gaya tarik antar molekul, guys. Gaya tarik antar molekul. Nah, ini harusnya antar ya, guys ya. Antar molekul. Nah, di mana molekul-molekul itu saling tarik-menarik, guys. Nah, kita lihat fokus kepada molekul yang di tengah ini, guys. Di mana molekul ini ditarik oleh molekul-molekul di sekitarnya, guys, ke segala arah. Nah, kalau kita lihat karena molekulnya itu berada di semuanya di segala arah, maka gaya tariknya itu saling meniadakan, guys. Misalnya yang ke atas saling meniadakan dengan yang ke bawah. Yang ke sini berlawanan sama yang ini saling meniadakan, guys. Sehingga semua gayanya saling meniadakan, guys. Sehingga di sini resultan gayanya 0, guys. Karena saling meniadakan. Tetapi berbeda dengan molekul yang ada di permukaan, guys. Di mana di permukaan ini molekul yang di atas tidak ada molekul air yang di atas, cuma ada di bawah sini dan juga di samping-samping, guys. Sehingga kalau kalian lihat tidak semua gaya saling meniadakan, guys. Yang kanan sama kiri saling meniadakan, tapi untuk gaya-gaya yang ke bawah tidak saling meniadakan, sehingga adanya resultan gaya yang ke bawah, guys. Resultan gaya ke bawah. Nah, karena ada resultan gaya ke bawah, maka kita punya tarikan ke bawah, guys, ya. Sehingga membuat lapisan itu ditarik ke bawah sehingga membentuk suatu lapisan tipis seperti membran, guys. Nah, makanya karena ada lapisan tipis tersebut, seperti serangga itu bisa berdiri di atas permukaan air. Nah, rumus untuk tegangan permukaan itu rumusnya adalah gamma sama dengan gaya dibagi D. Nah, gamma ini adalah tegangan permukaan, guys, dengan satuan Newton per meter. F adalah gaya tariknya yang ke bawah sebesar dalam satuan Newton. Dan D itu adalah panjang permukaannya, guys, di mana gayanya itu bekerja. Nah, kita sudah lihat rumusnya, kira-kira bagaimana nih cara kita mengukur tegangan permukaan, guys. Jadi, ini adalah alat sederhana yang bisa kita buat di rumah juga, guys. Jadi, di sini ada kita punya kawat. Yang warna putih ini kawat, guys. Di mana kawat ini kita bentuk seperti U dan kemudian kita kaitkan dengan kawat lurus yang bisa bergerak, kita buat longgar. Nah, kemudian saya yakin kalian pernah main ini ya, gelembung-gelembung sabun. Kita celupkan kawat berbentuk U ini ke suatu lapisan, misalnya lapisan sabun yang mau kita ukur, guys, tegangan permukaannya. Nah, di sini karena kawat lurus yang saya pakai ini bisa bergerak sehingga kawat ini itu akan ditarik oleh si air. Nah, ini adalah permukaan di sini itu akan ditarik ke arah airnya, guys. Nah, sama seperti tadi, guys, ya. Permukaan air yang tadi
Nah, di sini itu tarik ke arah airnya guys, permukaan, tegangan permukaannya. Nah, sehingga ini ditarik ke arah kiri guys, ya, karena ada tegangan permukaan di permukaan air sepanjang tali. Sorry, sepanjang kawat ini guys. Nah, ini adalah tegangannya, gamma. Nah, untuk bisa mengukur seberapa kuat gamma tersebut, karena kawat lurusnya itu bergerak ke kiri, kita akan tahan kawat tersebut ke arah kanan sehingga tidak bergerak guys. Nah, ini adalah gaya F yang kita cari. Gaya F yang bisa menyeimbangkan tegangan permukaannya guys. Nah, rumus dari gamma itu adalah F per D guys, di mana F-nya ini itu adalah gaya yang kita butuhkan untuk menyeimbangkan si tegangan permukaan ini. Karena seimbang berarti F-nya ini nanti akan sama kuatnya dengan si gamma yang di sini. Nah, tetapi D ini adalah panjang dari permukaan di mana gaya itu bekerja guys. Nah, khusus untuk percobaan ini, kalau kita lihat tampak samping, itu kira-kira seperti ini guys. Ini adalah yang bulat ini adalah kawatnya yang ini. Kita lihat tampak samping itu kalau kita zoom, ya kita perbesar besar sekali, itu kita ada dua permukaan guys. Permukaan atas dan permukaan bawah. Nah, sehingga panjangnya ini kita akan kali dua guys. Nah, ini adalah panjang di mana gaya itu bekerja, gaya permukaannya ya, tegangan permukaan, tapi karena ada dua permukaan atas dan bawah itu dihitungnya dua kali guys. Jadi sehingga D-nya itu menjadi 2L guys. Nah, sehingga rumusnya itu akan berubah menjadi gamma sama dengan F per L. Ini adalah rumus yang bekerja pada kawat U, di mana L ini adalah kawat yang bisa bergerak, kawat lurusnya. Kita lihat contoh soalnya guys. Sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U, kemudian kawat kecil PQ yang masanya 0,3 gram dipasang pada kawat. Nah, kita pasang 0,3 gram. Kawat tersebut dimasukkan ke dalam lapisan sabun sehingga terdapat lapisan sabun. Terlihat bahwa kawat kecil PQ mengalami gaya ke atas guys, karena dia ditarik oleh tegangan permukaan ke arah sabunnya guys. Nah, oleh sebab itu kawat PQ digantungkan massa sebesar 0,2 guys. Jadi massa bolanya 0,2 gram guys, dan 0,3 itu yang tadi itu adalah kawat PQ-nya. Jika panjang kawat PQ adalah 10 cm, hitunglah tegangan permukaan lapisan sabun tersebut. Nah, ini berlaku rumus yang tadi ya guys ya untuk kawat U, sehingga kita cari tegangan permukaan gamma itu adalah gaya dibagi 2 kali panjang L yang lurusnya PQ. Nah, jangan lupa kita ubah ke dari senti ke meter ya guys ya. Di sini adalah 10 cm. Nah, kita ubah menjadi meter, berarti menjadi 0,1 meter guys dibagi 100. F-nya itu adalah gayanya, gaya yang bisa menahan si tegangan permukaannya guys. Nah, apa yang menahan PQ bergerak itu adalah massa total dari si kawat dan juga si beban. 0,2, 0,5 berarti massa totalnya adalah 0,5 gram. Nah, gayanya yang bekerja itu adalah gaya berat guys. Nah, jangan lupa diubah dulu ke kilogram, ya berarti menjadi 0,0005, betul ya, dibagi 1000. Kemudian di sini kita tinggal kali 10 karena gaya yang bekerja adalah gaya berat, massa kali gravitasi. 0,0005, gravitasinya adalah 10, maka menjadi 0,005 guys Newton. Nah, berarti gayanya itu adalah 0,005 Newton. Nah, kita hitung, maka hasilnya adalah 0,025 Newton per meter guys. Ini adalah hasil akhirnya. Kita lihat aplikasi dari tegangan permukaan guys. Yang pertama adalah kalau kalian pernah lihat tetes-tetes air gitu ya, kalau kalian bangun pagi-pagi kalian akan melihat tetes-tetes air yang bentuknya kok
seperti ini ya, lingkaran ya. Kalau saya jatuh ke bawah dari daun, embun-embun ini, airnya ini akan bentuk seperti lingkaran tetes air ini. Kenapa? Karena di permukaannya ini, di sekeliling bola ini, itu dia ada tegangan permukaan yang dimana dia menarik permukaannya ke segala arah, guys. Sehingga dia akan membentuk luas permukaan yang tersempit, luas permukaan yang terkecil, dan itu terjadi pada bentuk bola, guys. Sehingga itu adalah bukti dari adanya tegangan permukaan, guys. Ditarik dia ke segala arah ya jadinya bola, guys. Nah, aplikasi yang kedua itu adalah pada sabun atau deterjen, guys. Pada sabun atau deterjen, sifatnya ini dia adalah melemahkan tegangan permukaan pada air. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau nyuci baju begitu ya, air ini dia tegangan permukaannya perlu dilemahkan, guys, agar bisa masuk ke pori-pori baju pakaian sehingga bisa membersihkan baju yang kita punya. Buktinya ada pada gelembung-gelembung yang dibentuk, guys. Gelembung-gelembung yang dibentuk pada sabun atau deterjen itu merupakan bukti adanya tegangan permukaan. Dia melemahkan tegangan permukaan pada air sehingga dia bisa membersihkan kotoran yang ada pada pakaian kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.